Halo pecinta catur pos ronda, gimana? Sudah bisa ngalahin anak tongkrongan pos ronda belum? Apakah Anda sering kalah seperti saya? Sama, saya juga sering kalah. Oke, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini kita akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat amazing, di mana idola kita bersama, yaitu si anak ajaib Safira berhadapan dengan pecatur asal Bali. Siapa lagi kalau bukan Agung, namanya sih panjang ya, Agung, anak Agung Gede. Pada pertandingan kali ini sangat seru. Karena apa? Karena pertandingan kali ini Safira menyajikan langkah-langkah yang spektakuler, langkah-langkah yang amazing, yang tidak biasa, yang bisa bikin lawannya ketar-ketir, guys. Saya juga tidak bisa memprediksi langkah-langkah daripada Safira pada pertarungan kali ini. Pertarungan kali ini berlangsung beberapa tahun silam. Jadi pertandingan kali ini sudah berlangsung tahun 2024 kemarin ya, pada kejuaraan Federated. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gaskan ke pertandingannya. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah hitam, sementara Agung Gede megang buah putih. Agung memulai harinya dengan E4, dijawab dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6. Ya, kalau kita perhatikan, pembukaan ini sangat familiar sekali kawan-kawan. Pembukaan Ruy Lopez. Ya, biasanya putih akan rokade pada posisi seperti ini. Kemudian putih merespon dengan rokade. Ya, benar saja rokade. A6, gajah diusir. Gajah biasanya ke A4. B5, gajah diuber-uber. Gajah ditarik ke B3. Kemudian Safira merespon dengan gajah C5. C3. Idenya apa? Idenya untuk menyelamatkan gajahnya. Kalau misalnya gajah putih diuber-uber, maka gajah akan ditarik ke C2. Kenapa putih menyelamatkan gajahnya? Kenapa putih ya save gajahnya? Karena apa? Karena kekuatan dari permainan Ruy Lopez itu gajah putih atau gajah terangnya. Kemudian Safira merespon dengan D6, D4, putih menantang pusat. Safira gajah B6. Safira memiliki kekuatan gajah di gajah gelapnya, sehingga gajahnya diselamatkan ke B6. H3. Idenya apa? Idenya untuk profil eksis ya, untuk menjaga petak G4. Kita merespon dengan langkah yang sama juga, yaitu H6 untuk menjaga petak G5. Pion kali pion, kuda kali pion, gajah F4. Ini dianggap langkah yang kurang akurat, guys, menurut Stockfish ya. Kemudian pada langkah selanjutnya, kuda langsung ya menghilangkan penjagaan daripada raja putih, yaitu kuda kali F3. Skak. Kuda putih langsung disikat, kawan. Menteri kali F3, B7, gajahnya ditaruh di B7. Apa ide daripada gajah B7? Tujuannya untuk membayang-bayangi menteri dan menusuk pertahanan putih. Kemudian putih merespon dengan kuda D2. Rokade. Kedua pemain sudah rokade, kita masuk pada babak pertengahan atau middle game. Benteng E1 dimainkan. Kuda D7, benteng D1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membayang-bayangi menteri hitam. Menteri digeser ke F6 karena Safira mengetahui itu. Sepertinya Safira ingin mengajak pertukaran
menteri ya. Kenapa? Karena dia pengen cepet-cepet ke endgame sepertinya ya. Karena dia sudah percaya diri akan menang di endgame mungkin ya. Kemudian putih menteri G3, benteng E8, raja digeser ke H1, kuda F8, gajah E3, C5. Yap, putih pengen menukarkan gajah tapi dia tidak mau, Safira nggak mau ya. Kenapa Safira nggak mau menukarkan gajahnya? Karena kekuatan daripada hitam itu ada pada gajah gelap guys ya, permainan Ruy Lopez. F3, kuda G6, kuda F1, benteng 8, kuda H2 dimainkan. Safira gajah C8, benteng D2, gajah C7, gajah D5 dimainkan. Safira langsung mengajak pertukaran, walaupun menurut Stockfish ini langkah yang kurang akurat ya. Mengajak pertukaran menteri ya, mengajak cepat-cepat sampai ke endgame. Kemudian putih merespon dengan menteri kali menteri ya, putih menyetujui langsung ke endgame. Kuda kali H4, benteng D1 ya, benteng ditumpuk kawan, karena posisi file D ini sudah semi terbuka ya, dan sangat bagus buat benteng ya. Kemudian kuda G6, gajah C6 dimainkan, benteng F8, kuda G4, F5, pion kali pion, gajah kali pion, kuda F2, kuda E5, gajah D5 skak, raja H6, kuda E4, gajah kali E4. Langsung saja kudanya disikat kawan, karena kudanya sangat kuat ya berada di E4. Pion kali gajah, benteng dimainkan ke B8, benteng F2, benteng kali benteng ya. Tadi mengajak pertukaran guys ya, langsung saja diterima tawaran pertukaran daripada putih. Gajah kali benteng, B4, pion kali pion, benteng kali B4. Nah, kalau saya perhatikan ini momen krusial ya. Jadi saya akan banyak menganalisis pada part ini ya. Kenapa? Karena di sini momen krusial, di sini langkah-langkah ajaib daripada Safira. Saya tadi berpikir Safira makan pion, menggunakan pion ya. Tadi saya berpikir seperti ini, tapi dia menggunakan benteng. Apa tujuan daripada langkah Safira ini? Ya, apa tujuannya? Kalau misalnya langkah seperti ini kan sangat mudah ya, sangat mudah pionnya dihabiskan oleh putih, dan pionnya tidak ada ini ya, tidak ada power ya pada posisi seperti ini, karena pionnya seimbang dan akan terhambat promosi. Kemudian kita kembali ke partai aslinya. Yap, Safira lebih memilih benteng kali B4, benteng makan pion. Jadi Safira sudah berpikir panjang, pion yang ada di C5 ataupun yang ada di D6 ini akan promosi salah satu ya. Kemudian putih tidak mengetahui itu rencana jenius daripada Safira. Halus tapi sangat jenius ya langkah daripada Safira. Pion B3 dimainkan, gajah D8, gajah mengusir benteng di E1, benteng digeser ke D4. Nah,
Di sini malapetaka dimulai. Safira sangat licik ya, sangat cerdik menukarkan benteng. Ya, berusaha menukarkan benteng. Dan Putih terpedaya ya menukarkan benteng. Kemudian malapetaka pun dimulai. Putih menukarkan bentengnya dan Safira makan benteng menggunakan pion. Pion kali benteng. Dan pion Safira yang ada di D4 ini pion bebas, guys. Ini rencana daripada Safira. Kenapa dia tadi menggunakan langkah-langkah menggeser benteng, kemudian makan pion pakai benteng dan lain sebagainya ya. Ini langkah terbesar daripada Safira, dan ini letak daripada kelebihan daripada Safira atau kemenangan daripada Safira. Pion dimainkan ke B4. Pion digeser terus ya, didorong terus ke D3. Pion A4, G5 ya, gajah G5 dimainkan. Tujuannya apa? Apa tujuan daripada Safira? Untuk mengawal pion yang ada di D3 yang sebentar lagi akan promosi. Kemudian Putih panik, lalu dia menggeser gajah ke B3. Ya, pion didorong ya, benar saja pion didorong kawan. Ya. Gajah Putih diseruduk menggunakan pion ya. Putih menggunakan langkah only move ya, nggak ada langkah lain ya, nggak mungkin makan pion ya, kan rugi kan kalau makan pion. Lalu Putih menggeser gajah ke G3, nggak ada pilihan lain ya selain menggeser. Kemudian kuda G3, tujuannya apa? Apa tujuan daripada hitam di sini? Tujuan daripada hitam di sini, ketika misalnya ya dia sengaja mengasih pionnya gratis. Nah, ini adalah rencana daripada Safira ya, memberikan satu pion gratis yang ada di D6. Ini rencana daripada Safira dan Putih masuk perangkap Safira. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, benar saja ya, pertama-tama Safira meletakkan kuda di D3. Kemudian Putih merespon dengan pion B5, pion kali pion, pion kali pion. Putih berpikir saya punya pion bebas, pion saya akan promosi. Tapi Safira lebih duluan cepat ya, Putih kalah cepat. Gajah E3 dimainkan. Gajah kali D6 ya, disikat guys pionnya. Dan saja Putih terperdaya masuk perangkap daripada hitam ya. Kemudian gajah dimainkan ke B6. Idenya apa? Untuk menghambat promosi pion Putih. Pion E5 dimainkan. Dan benar saja Safira langsung ya mempromosikan pionnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan pion dengan gajah. Sungguh pertukaran yang tidak adil sebenarnya, tapi ya apa boleh buat, nggak ada langkah lain, only move ya. Gajah makan menteri yang ada di D1 ya, dan ini langkah pamungkas daripada Safira. Wow, sangat luar biasa, langkah yang sangat luar biasa guys. Boom, Putih kalah guys, satu perwira bersih ya, satu pion ditukar dengan satu perwira. Wow, sangat luar biasa. Kemudian raja bergeser, kuda sikat gajah ya. Putih melakukan langkah frustasi dengan pion E6. Raja dimainkan ke G8. Gajah E5, G6, raja G3, kuda E3, raja F3, raja F8, gajah ngancam kuda,
di F4, kuda digeser ke F5, raja E4, raja E7, raja D5, gajah dimainkan ke G1, G4, kuda dimainkan ke E3, raja mengejar kuda, kuda lari terbirit-birit ke C4, gajah kali pion, raja kali E6, dan pion putih pun habis dibotakin atau digunduli oleh Safira. Putih tidak ada harapan lagi karena pion satu-satunya, pion promosinya sudah digunduli oleh Safira. H4, kuda E5 dimainkan, pion didorong guys. Oke, disikat kembali kawan ya. Sepertinya putih kehilangan arah di sini ya, karena mungkin sudah panik ya karena kehilangan satu perwira bersih. Kuda kali G4, gajah ditarik ke G5 dengan langkah frustasi, pion kali pion, gajah D8, kuda dimainkan ke E5, pion berusaha dipromosi B6, kuda dimainkan ke C4, raja F4, gajah E3 skak, raja G3, raja putih sudah ngambek guys ya. Raja hitam mengejar ke F5, tujuannya apa? Tujuannya untuk memojokkan raja putih ya. Raja putih digeser ke H4, raja G6. Yap, putih melakukan langkah frustasi dengan mendorong pionnya ke B7. Namun Safira mengetahui itu, lalu dia menyumpal atau mengatasi dengan gajah F4 ya. Cita-cita pion jadi promosi pun akhirnya sirna, berantakan, gagal ya. Gagal total. Raja H3, gajah B8, gajah E7 dimainkan, kuda A5, gajah H4, kuda kali pion, gajah E3, kuda C5, raja G2, kuda D3, gajah D2, gajah F4, gajah A5 dimainkan, raja G5, gajah 8 skak, G4. Sepertinya putih nyari remis ya, tapi sangat susah nyari remis posisi seperti ini karena maksudnya hitam masih punya satu pion lagi guys ya, masih bisa dipromosikan jadi menteri ini mah. Gajah E7, gajah G5 ya, mengajak pertukaran, gajah menolak dengan menggeser ke D6, pion dimainkan, gajah B8, pion H3 skak ya. Raja putih semakin terpojok, raja H1, E3, gajah C7, F3, gajah dimainkan ke B8. Langkah-langkah frustasi, diajak pertukaran, gajah menolak ya, nolak ke A7, D6, gajah dimainkan ke D6, B6, raja G7, raja G3, gajah G1, gajah dimainkan ke C5, gajah H2 skak. Yap, masih sempat-sempatnya ya skak raja. Gajah B8, kuda F2 skak ya, raja H2 skak. Saya juga khawatir ya, takutnya remis ini. Gajah dimainkan ke E3, raja dimainkan ke G1, gajah G5, gajah C7, H4, gajah B6. Dan tepat pada posisi seperti ini,
putih menyerah guys. Ya karena nggak ada lagi langkah. Coba langkahnya yang lebih bagus, nggak ada. Serba salah. Ya, cukcuang ini namanya, suksuang. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi, salam petarung.